Saudara, apa makna kelahiran Sang Immanuel? Kita mau fokus saudara dalam proses atau peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang namanya kita panggil Immanuel. Saudara, saya menemukan yang pertama, kelahiran Sang Immanuel adalah penggenapan firman Tuhan. Malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Saya selalu mengatakan dari member gereja bahwa keselamatan umat manusia itu berpangkal pada Yesus Kristus. Seringkali saya suka bertanya kepada jemaat, bagaimana orang-orang di perjanjian lama diselamatkan? Bagaimana orang-orang yang sebelum Yesus Kristus lahir datang ke dalam dunia, mereka diselamatkan? Bagaimana para nabi, orang-orang yang disebut dengan umat Tuhan dalam perjanjian lama Israel diselamatkan? Banyak yang mengatakan di dalam perjanjian lama orang-orang diselamatkan karena hukum Taurat, karena korban binatang, karena yang namanya berbagai macam upacara atau yang namanya ibadah di dalam perjanjian lama. Perbuatan mereka yang akan menyelamatkan mereka. Saudara, Alkitab jelas mengatakan bahwa yang namanya hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Justru hukum Taurat menunjukkan bahwa manusia adalah manusia yang berdosa. Semua sistem korban dalam perjanjian lama, semua hal dalam perjanjian lama itu menunjuk pada Kristus yang akan datang. Dan kita saudara percaya kepada Kristus yang sudah datang. Jadi dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan saudara tentang Yesus Kristus. Ada 320 nubuatan dalam perjanjian lama tentang Yesus Kristus. Saudara lihat bagaimana prophecies of the Messiah yang dinubuatkan ratusan tahun saudara, ribuan tahun sebelum Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Jadi kelahiran Yesus Kristus, Sang Immanuel itu bukan sebuah kelahiran yang biasa. Ini adalah sebuah kelahiran yang sudah dibuatkan saudara dalam perjanjian lama. Penggenapan nubuatan firman Tuhan dalam perjanjian lama digenapi dalam kelahiran Yesus Kristus. Saya mau sedikit sharing saudara tentang yang namanya the law of double reverence. Kalau Bapak Ibu sekalian, kekasih-kasih Tuhan melihat gambar ini sepintas. Ini saya sedikit saudara menyinggung soal hukum yang disebut sebagai hukum the law of double reference. Ya, referensi ganda. Jadi hukum referensi ganda. Nah di dalam hukum ini saudara, begini saudara lihat yang paling atas. Jadi ada namanya simple prophecy and fulfillment. Jadi ketika seorang nabi bernubuat, ya digenapi langsung digenapi. Ya ratusan tahun kemudian bahkan ribuan tahun kemudian. Tapi ada yang disebut dengan primary and secondary fulfillment. Jadi ketika nabi itu bernubuat digenapi pada masa kini, tetapi masih ada penggenapannya di masa lalu saudara. Seperti tentang kerajaan Allah. Ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, saudara sudah mengatakan tentang kerajaan Allah. Tetapi nanti ada sebuah kerajaan yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Di mana Kristus memerintah sebagai raja. Itu penggenapan sepenuhnya saudara. Nah ketika Yesus Kristus dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama, saudara tahu dalam Kejadian pasal 3:15 sudah dinubuatkan kedatangan Yesus Kristus. Dalam kitab para nabi seperti Yesaya, Nabi Mika sudah menubuatkan kedatangan Yesus Kristus. Dan itu digenapi saudara secara tepat. Dan orang-orang Israel, para ahli Taurat, imam kepala, mereka sudah mempelajari yang namanya kitab perjanjian lama dan mengatakan bahwa yang namanya Mesias pasti lahir. Makanya ketika Herodes bertanya kepada para imam kepala dan ahli Taurat orang Yahudi, mereka mengucapkan dengan cepat, mereka menghafal baik-baik dengan berkata berdasarkan Mika 5 ayat yang pertama. Demikian juga Bapak Ibu sekalian saudara, nubuatan dalam kitab Nabi Yesaya 7:14 itu dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Dan itu digenapi dalam kelahiran Yesus Kristus. Maria memuji Tuhan, kenapa? Karena Maria berkata di dalam pujiannya, ia menolong Israel hambanya menurut janji yang dibuatnya dengan nenek moyang kita. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan bukan seperti janji manusia. Banyak orang yang berjanji tetapi janjinya tidak digenapi. Karena manusia seringkali berjanji seperti lagu dangdut yang berkata, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau yang mengingkari, ya enggak janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Banyak orang ya menikah, ada janji nikah, tetapi
Kita menemukan ada banyak kasus perceraian dalam pernikahan Kristen. Padahal dalam pernikahan Kristen hanya maut yang memisahkan mereka. Tetapi seringkali yang memisahkan mereka adalah apa? Sekali lagi lagu dangdut yang berkata, lirikan matamu, imanku rontok. Saudara, jadi yang namanya janji manusia seringkali gagal. Gatot tadi saya katakan, gagal total. Tetapi janji Tuhan digenapi dalam peristiwa kelahiran Sang Immanuel Yesus Kristus. Janji Tuhan digenapi dengan sempurna. Bahkan janji Tuhan tidak dapat dihambat. Karena kita baca dalam Matius pasal 2:13. Ada seorang yang bernama Herodes. Dia mencari bayi Yesus untuk membunuh dia. Itu dikatakan dalam Matius 2:13. Mungkin saudara pernah mendengar tentang yang namanya Raja Herodes. Ini tokoh antagonis kelahiran Yesus Kristus. Raja Herodes, kalau Bapak Ibu sekalian pernah baca sejarah sedikit saudara, benar-benar ada nama Raja Herodes. Jadi kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah fakta, bukan mitos. Karena namanya Raja Herodes yang dikenal sebagai Herodes Agung, the great hero, itu dalam sejarah sekuler, dalam sejarah dicatat benar-benar ada namanya Raja Herodes. Saudara, dia adalah seorang raja yang sebenarnya secara moral bermasalah. Saudara lihat, dia punya 10 istri. Dia bunuh istrinya sendiri. Dia membunuh sendiri anak-anaknya. Dia coba membunuh bayi Yesus 2 kali. Dan coba membunuh dirinya sendiri. Saudara, Herodes mau bunuh bayi Yesus. Kenapa? Karena dia merasa raja yang ada di orang Israel. Dan dia tahu orang Israel menantikan raja yang asli orang Yahudi. Dan dia bukan asli orang Yahudi karena dia orang Idumea. Jadi dia blasteran antara apa saudara? Herder dan bulldog. Itu Herodes saudara ya. Ini raja yang kejam saudara. Dan dia tahu bahwa orang Yahudi menantikan raja yang keturunan Daud. Yang asli orang Yahudi. Yang harus menggenapi nubuatan para nabi. Makanya dia bertanya tadi saudara kepada para imam dan ahli Taurat orang Yahudi. Saudara, tetapi Herodes berupaya membunuh bayi Yesus. Dia gagal total, gatot. Kenapa saudara? Karena Herodes dikatakan dalam Alkitab, dalam Matius 2:19, dia mati. Saudara, kalau kita bicara pengenalan firman Tuhan, tidak ada satupun yang bisa saudara menggagalkan janji kebenaran firman Tuhan. Dulu ada seorang filosof Prancis yang bernama Voltaire. Dia pernah berkata, if we could destroy the Christian religion, we must first of all destroy men's belief in the Bible. Kalau kita mau menghancurkan yang namanya kekristenan, agama Kristen, yang pertama-tama kita harus hancurkan adalah keyakinan terhadap Alkitab. Ini seorang filosof, ini orang jenius. Ini adalah orang yang punya otak cerdas luar biasa. Dia tahu ini dasarnya. Keyakinan orang-orang Kristen, keyakinan orang-orang percaya kepada firman Tuhan, itu dasar yang kokoh di dalam iman. Karena iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus, saudara. Tapi another century, there will not be the Bible on earth, katanya. Pada abad berikutnya katanya Voltaire, saya akan tulis buku. Dan pada abad berikutnya tidak ada yang namanya Alkitab. Corrie ten Boom mengatakan saudara dengan nada ya rada-rada gimana gitu nadanya ya. Dia ngomong begini, Voltaire expected that within 50 years of his lifetime there would not be one Bible in the world. His house is now a distribution center for Bibles in many languages. Dia mengatakan, Corrie ten Boom mengatakan, Voltaire dulu mengharapkan ya dalam puluhan tahun, dalam abad berikutnya tidak ada yang namanya Alkitab. Tetapi ternyata rumahnya Voltaire itu dibeli saudara oleh lembaga Alkitab Prancis untuk tempat penyimpanan Alkitab. Saudara, yang namanya janji Tuhan, kebenaran firman Tuhan tidak bisa digagahkan, tidak bisa dimusnahkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Spinoza berkata, Alkitab itu bukan firman Tuhan. Memang ada firman Tuhan, tapi enggak semuanya. Rudolf Bultmann, seorang profesor teologi, berkata bahwa Alkitab enggak bisa dipercaya. Dia mengatakan dalam Alkitab ada 16.000 kesalahan, 10.000 dalam perjanjian lama, 6.000 di dalam perjanjian baru. Tetapi muridnya Rudolf Bultmann yang bernama Profesor Dr. Ethel Lindemann, saudara baca ini kesaksiannya. Ya, dia mengatakan dia akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Kenapa? Karena dia dengar firman Tuhan.
Rudolf Bultmann punya ajaran saudara yang gagal total. Dia punya pemikiran tidak bisa diterima saudara. Kenapa? Karena ada seorang hamba Tuhan yang memang menyelidiki firman Tuhan dengan benar. Yang namanya John Walvoord berkata, the Bible is God's declaratory revelation to men containing the great truths about God and man. About history, about salvation, about prophecy that God wanted us to know. The Bible could be trusted. Could be trusted just as much as if God had taken the pen and written the words himself. Profesor John Walvoord, seorang teolog terkemuka di dunia, mengatakan bahwa ketika kita baca firman Tuhan, itu seakan-akan Tuhan berbicara buat kita. Saudara, kalau kita percaya kepada janji Tuhan, dari seluruh nubuatan dalam perjanjian lama, dari 320 nubuatan perjanjian lama, cuma satu yang belum digenapi, yaitu apa? Kedatangannya kali yang kedua. Kalau kita mempelajari, lihat tabel ini saudara. The first coming and second coming, it's totally different. Itu sangat berbeda. The first coming of Jesus Christ saudara, itu datang untuk mati di kayu salib, menyelamatkan manusia berdosa. Tetapi ketika Yesus kali kedua datang, yang kita percaya dalam awan kemuliaan, dia datang hanya buat orang-orang percaya. Dengan kata lain saudara, ini saatnya buat kita. Saudara saat ini kalau masih ragu-ragu belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Saudara mungkin Natalan bertahun-tahun. Mungkin saudara punya nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma 1, 2 Korintus, Wahyu, Nugroho. Mungkin saudara berkata, anak saya ya sudah dibaptis. Tapi saya kayaknya masih ragu-ragu untuk dibaptis. Saya masih Kristen yang haleluya, haleluya, hula-hula kesambar halilintar. Saya Kristen yang napas, Natal, Paskah baru ke gereja. Saudara-saudara, ini waktunya buat kita. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ada yang ragu, belum sungguh-sungguh buka hati buat Tuhan Yesus. Kalau nanti Tuhan Yesus datang dalam awan kemuliaan, sudah siapkah kita? Karena ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, dia tidak sama seperti pada waktu Sang Immanuel datang pertama kali ke dalam dunia. Dia datang hanya buat orang-orang yang percaya kepada dia. Doa saya buat saudara yang saat ini mengikuti ibadah ini, mendengarkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu sekalian kekasih-kasih Tuhan Yesus, buka hati, terima Tuhan Yesus. Supaya kalau nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dalam awan kemuliaan kita semua terangkat bersama dengan dia selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Oh, berikan kemuliaan buat Tuhan kita, Sang Penyelamat dunia. Haleluya, puji Tuhan.